Kami akan awali informasi pertama setelah mengkritik mega proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Riza Ramli kembali menyinggung adanya permainan mafia dalam sistem listrik prabayar atau dengan sistem token listrik. Pihaknya akan mengkaji kembali penerapan sistem ini. Pelanggan listrik prabayar kini bisa berharap pembelian token listrik bisa semakin efisien karena pemerintah meminta PT Perusahaan Listrik Negara untuk memangkas biaya administrasi untuk pembelian token listrik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Rizal Ramli menyebutkan permainan mafia listrik yang membuat biaya administrasi bulanan melambung. Rizal menilai biaya administrasi terlalu besar, yakni mencapai 27% dari biaya pembelian token yang dikeluarkan konsumen. Rizal berharap pembelian token listrik seperti pembelian pulsa operator telekomunikasi dan ada biaya administrasi maksimal yang dibebankan ke pelanggan. Selain itu, masyarakat diberi pilihan untuk menggunakan token listrik. Bisa taruh uang muka itu di bank, dapat bunga. Ya, kami ingin satu, tidak boleh lagi monopoli. Jadi rakyat boleh punya dua pilihan, mau ikut meteran atau mau ikut pulsa. Yang kedua, pulsanya kalau 100.000, coba Pak Sofyan bilang tadi bisa berapa? Terus ada Pak biayanya, ya kan? Jadi Pak Sofyan bilang maksimum biayanya itu bisa 5.000, jadi dia beli 100.000, listriknya 95.000. Namun PLN menampik jika ada permainan mafia provider token listrik PLN. Kusdianto, manajer bidang hukum dan komunikasi PLN menilai adanya salah persepsi di masyarakat. Yang tertera di meteran listrik pelanggan adalah jumlah listrik atau kilowatt hour yang harganya tergantung golongan pelanggan. Komponen biaya listrik untuk pelanggan prabayar terdiri dari biaya administrasi yang diterapkan bank atau penyedia layanan pembayaran listrik. Nilainya pun beragam. Komponen lainnya adalah pajak penerangan jalan yang tergantung pada peraturan daerah setempat dan juga biaya materai. Biaya tersebut menjadi komponen pengurang dari dana yang dikeluarkan pelanggan untuk membeli listrik. Tidak sama satuan KWH dengan satuan rupiah. Jadi dari Rp100.000 tadi setelah dipotong admin bank, kemudian dipotong lagi untuk pajak, sisanya yang dibelikan energi listrik PLN dalam satuan KWH tadi sesuai tarifnya masing-masing. Dalam kasus pelanggan 1.300 VA, maka 100.000 tadi akan dapat 70, sekian kWh. Jadi yang tertulis di meter PLN itu bukan rupiah. Yang tertulis di meter PLN itu adalah satuan energi. PLN pun akan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang asumsi pemakaian token listrik ini, sehingga kesalahpahaman tidak berlanjut. Apalagi jumlah pelanggan listrik prabayar cukup banyak atau mencapai lebih dari 20 juta pelanggan dari total pelanggan PLN nasional sebesar 59,4 juta orang. Penetapan biaya non-listrik bisa menjadi jalan keluar sehingga bisa mengurangi beban pelanggan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Perjalanan Dinas Wakil Rakyat ke luar negeri kembali menjadi sorotan publik. Di tengah perekonomian Indonesia yang tak stabil, sejumlah anggota DPR dianggap telah melakukan pemborosan keuangan negara. Belum lama, Ketua DPR Setia Novanto beserta 8 anggota DPR lainnya mengunjungi negara adik kuasa Amerika Serikat untuk melakukan kunjungan kerja. Sesungguhnya tak ada yang salah dengan kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri. Anggaran untuk kunjungan kerja atau kunker juga telah dianggarkan dari APBN sebagai salah satu anggaran operasional kerja wakil rakyat. Namun besarnya anggaran yang digunakan dalam kunjungan itu dianggap tidak rasional. Sebuah lembaga swadaya masyarakat menilai, dalam sebuah perjalanan luar negeri, anggota DPR beserta rombongan bisa menghabiskan biaya hingga 10 miliar rupiah. Untuk itu, sejumlah kalangan meminta DPR memangkas alokasi anggaran untuk kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota DPR. Di tahun sebelumnya, alokasi anggaran DPR mengalami kenaikan.
Di tahun 2014 lalu, sejumlah anggota DPR melakukan kunjungan kerja ke London dan menghabiskan anggaran hingga 15 miliar rupiah. Lalu, mungkinkah anggaran kunjungan kerja DPR dapat dipangkas? Atau bahkan anggaran itu akan selalu naik setiap tahunnya? Kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri kembali menuai kritik keras dari berbagai pihak. Anggaran untuk satu kali keberangkatan pun dianggap terlalu besar dan tidak efektif. Untuk membahas hal ini sudah hadir di studio Sekjen Fitra Yeni Sucipto. Kami juga mengundang Anda untuk berpendapat atau memberikan komentar lewat SMS ke nomor 081183355551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021 52900 308 atau 021 52900 311. Sebelum ke Yeni Sucipto, kita punya satu grafik tentang anggaran biaya perjalanan dinas anggota dewan berikut ini. Ya, anggaran perjalanan dinas legislatif untuk tahun 2015 ini diambil dari sindonews.com, Dewan Perwakilan Rakyat 763 miliar, MPR ada 275 miliar, dan DPD 195 miliar. Dan kalau kita lihat dari tahun ke tahun memang terdapat peningkatan. Pada 2013 hanya 248 miliar dan sebelumnya hanya 140 miliar, dan pada tahun 2011 hanya 137 miliar. Ada peningkatan sekitar hampir 4 kali lipat ya, Pak Yani ya. Dan bahkan pada tahun 2014 mencapai hampir 1 triliun ya. 994,92 miliar. Nah, tahun ini memang ada pengurangan, mungkin ini bisa dianggap sebagai satu efisiensi, tapi jumlahnya masih sangat tinggi, 763 miliar. Nah, kalau kita melihat tentang kunjungan kerja ini kan ada buat studi banding dan sebagainya ya, dengan harapan katanya kalau mereka pergi ke luar negeri itu akan menambah hasanah pengetahuan tentang undang-undang yang akan mereka bahas di dalam negeri. Menurut Mbak Yeni, apa yang terbaca pertama kali ketika melihat anggaran yang begitu besar dengan hasil yang didapat? Sebenarnya sih kalau kita sudah dari tahun ke tahun ya memberikan catatan kritis mengenai kunjungan kerja. Ini ironis sebenarnya karena dengan alokasi yang begitu besar tapi tidak memberikan kontribusi kepada fungsi-fungsi yang melekat pada tubuh DPR. Ya. Fungsi yang melekat di tubuh DPR itu adalah fungsi legislasi, kemudian ada fungsi budgeting, kemudian ada fungsi pengawasan. Karena selama ini kita melihat bahwa kunjungan-kunjungan kerja yang direncanakan di awal gitu kan, itu tidak menjawab atau tidak merespon target-target legislasi, kemudian target-target budgeting dan pengawasan di tahun-tahun saat itu juga, begitu loh. Saya umpamanya di 2015 gitu kan, 2015 itu tidak ada undang-undang yang berkaitan dengan hukum adat gitu kan. Kemudian tiba-tiba ada anggota DPR, 9 anggota DPR pergi ke London untuk studi komparasi mengenai hukum adat, begitu kan. Itu tidak ada relevansinya, begitu loh. Tapi kita berbicara soal perencanaan yang buruk lah sebenarnya, perencanaan yang buruk di tubuh DPR mengenai kunjungan-kunjungan kerja ini, sehingga berimplikasi pada pemborosan anggaran, karena kita menganggap ini sebagai pelesiran. Nah, sebagai pelesiran, Fitra menyebutnya demikian ya. Nah, dengan tadi dikatakan bahwa banyak sekali kunjungan kerja yang tidak ada relevansinya dengan prolegnas lah, seperti itu ya. Ini apa yang terbaca menurut Anda dengan keadaan seperti itu? Saya pikir di sini adalah sistem perencanaannya yang buruk di tubuh DPR, yaitu antara badan rumah tangga di DPR dengan sekjen. Karena ini yang membuat perencanaan ini adalah dua institusi ini, eksekutif dengan legislatif, yaitu di badan rumah tangga dan sekjen, begitu kan. Kenapa sih membuat perencanaan itu tidak berdasarkan target-target kinerja yang sudah disusun di balik umpamanya. Kemudian apakah ini
namanya kunjungan kerja ini tidak disusun berdasarkan apa kinerja untuk pengawasan dan untuk budgetingnya. Artinya tidak ada ukurannya sebetulnya. Tidak ada ukurannya. Jadi dengan jumlah dana yang semakin besar, mestinya kan prestasinya juga bertambah kan gitu mestinya. Saya contohkan begini, di sepanjang tahun 2015 ada 37 RUU ya kan yang menjadi target untuk diselesaikan oleh DPR, terutama yang urgent gitu kan. Yang urgent adalah 11 RUU mengenai reformasi fiskal, penjaminan, BI, kemudian ada BUMN dan sebagainya kan gitu. Ada undang-undang desentralisasi juga yang menjadi bagian dari prolegnas. Tetapi kunjungan kerjanya tidak ada relevansinya tidak ada relevansinya dengan apa rencana-rencana prolegnas yang ada. Nah, ini kalau kita lihat kunjungan yang terakhir yang sekarang menjadi pembahasan di banyak tempat nih kan. Ini bukan hanya, kalau ini mungkin ada relevansinya, tapi ada hal-hal yang tidak relevan juga yang terjadi di sana ya. Iya betul. Nah betul. ini sesuatu yang lumrah terjadi sebetulnya atau bagaimana? Artinya kalau saya baca gitu ya di media sosial gitu, ini kan pertemuan interparlamentari kan, itu kan banyak negara-negara lain juga utusannya, yang jumlahnya katanya cuma paling 8-9 orang seperti itu. Dan setelah mereka selesai rapat atau apapun yang memang sesuai dengan tujuannya, mereka pulang gitu. Tapi kayaknya kalau di kita ini ya masih apa namanya, aji mumpung gitu ya, mumpung di Amerika gitu kali ya, atau bagaimana sebetulnya? Nah, begini, kalau mengenai kunjungan ke Amerika Serikat ini kan sudah jelas bahwa ini ada acara IPU, kayak gitu kan. Ini adalah bagian dari hubungan kerjasama antar parlemen, itu yang pertama. Cuma yang menjadi pertanyaan, dia memakai anggaran yang di mananya, kan begitu. Apakah dia memakai di fungsi legislasinya, apakah dia memakai fungsi di budgetingnya, ataukah dia memakai di fungsi pengawasannya? Apakah antar parlemen ini bisa memberikan kontribusi pada 3 fungsi yang melekat itu, gitu loh, ya kan? Jelas di sana cuma 4 hari. 1 hari untuk acaranya, tetapi perjalanannya lah kita hitung 4 hari begitu kan. Tetapi ini dibudgetkan 12 hari. 12 hari? 12 hari, kemudian dibudgetkan juga 9 orang. Kemudian kita kemarin mendengar ada sekitar 33 orang yang berangkat. Pertanyaannya 33 orang akan memakai uang negara atau tidak, kan begitu. Yang dibudgetin adalah 9 orang begitu. Nah, sebenarnya agenda-agenda yang sudah direncanakan, karena ini memakai uang negara, biasanya sudah direncanakan jauh-jauh hari begitu loh. Satu bulan atau 2 bulan sebelum keberangkatan. Saya coba mengkonfirmasi sekali lagi. Ini sebetulnya acaranya cuma hanya 1 hari. 1 hari. Kalau misalkan perjalanan dari Indonesia ke Amerika itu sekitar berapa? 12 jam ya? Iya, betul. Sekitar 12 atau 1 hari lah. Hitung 4 hari lah. Nah, itu 4 hari. Artinya sebetulnya hari kelima mereka sebetulnya sudah harus balik. Sudah harus balik ya. Dengan kondisi tadi berapa? 14 hari. Artinya ada spend hari sampai 9 hari. Dan itu harus dibayar oleh negara. Iya. Setiap harinya mereka di sana. Karena begini. Ini bukan hanya di DPR ya, hampir semua kementerian lembaga, karena di sistem kita juga agak sedikit evaluasi kinerjanya itu berdasarkan penyerapan anggaran, bukan evaluasi kinerja berdasarkan output apa yang dihasilkan. Akhirnya apa? Duit 8M, 9M harus habis saat itu juga. Oh, itu gitu kalau loh. Di kementerian, kalau di DPR bukan, di DPR juga seperti itu, gitu kan. Nah, ada 8N, umpamanya saya contohkan kemarin kita ngobrol dengan teman-teman di DPR. Nah, ini ada 8M, kok habisnya cuma 6M, ini ada 8M, bagaimana? Ya sudah, kita habiskan saja, kan gitu. Begitu. Itu statement yang diungkapkan oleh teman-teman di DPR. Nah, inilah sebenarnya kita berbicara soal penyerapan anggaran yang tidak berdasarkan output yang dihasilkan, tetapi penyerapan anggaran berdasarkan evaluasi yang penting habis, kalau habis tidak dipotong, kan begitu. Di tahun sebelumnya, di tahun yang akan datang pasti akan mendapatkan ini lebih. Ini kan cara berpikir yang salah sebetulnya kan? Ya, sebenarnya. Nah, ini kan menarik Mbak Yeni. Tadi kalau boleh saya simpulkan, sebetulnya perjalanan yang ini sekarang yang terbaru lah ya, yang ke Amerika ini kan sebetulnya 4 hari selesai, 5 hari lah paling tidak gitu. Tapi dianggarkan untuk 14 hari. Artinya kalau boleh saya simpulkan, biaya yang berhubungan sama tugas itu dibandingkan dengan biaya, ya artinya 9 hari lainnya nggak ada tugas kan? Betul. Itu jauh lebih besar sebetulnya dibandingkan biaya tugasnya. Ya kalau gitu berbicara itu sebenarnya sudah penyalahgunaan, pembiayaan anggaran untuk fasilitas pribadi, bisa saja seperti itu. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.